Selamat datang kembali. Siapa kamu? Kali ini bersama dengan Kang Sule. Udah Kang Sule, hatur nuhun pisan sudah mau datang ke sini. Terima kasih. Luar biasa ini mah, saya happy pisan Kang Sule bisa datang ke sini. Nuhun ya Kang. Sami-sami. Sehat Kang. Alhamdulillah. Kang Sule Enti Sutisna gitu ya. Ya. Jadi siapa Kang Enti Sutisna teh? Siapa itu? Siapa Kang? Pengen dikenalnya tuh sekarang tuh, apakah sekarang masih ingin dikenal sebagai seorang pelawak atau menikmati sekarang sebagai seorang kakek? Mana yang lebih dinikmati sama Kang Sule sekarang Kang? Yang saya nikmati seorang pelacur. Waduh, berat. Baru juga mulai kita. Apa itu singkatannya Kang ya? Gak ada singkatan. Jadi kata lacur itu melacur ya. Kan? Melacur. Jadi dalam hal pekerjaan itu ya kemana aja. Kemana aja? Termasuk ke sini. Ya. Kesini apapun ya? itu. Apapun itu. Kang, saya kalau ngelihat Kang Sule, saya lihat tuh Sule gitu. Ternyata itu tuh singkatan katanya, ya kan? Ya. Singkatan apa itu? Sunda Bule katanya. Bukan. Apa? Kebetulan lah. Sebetulnya bahasa Sunda teh Sule teh susut leho sebetulnya. Susut leho. Susut itu apa ya bahasa Ngelap Indonesia? ingus lah. Ngelap ingus. Siapa yang ngasih nama itu Sule, Kang? Babe. Ini seriusan? Serius. Saya pikir tuh Sule Sunda Bule karena dulu tuh awal kemunculannya warna rambutnya tuh warna Ya, pas itu teh. Warna rambut pirang. blonde gitu kan. Iya, ceritanya rambut pirang tuh sebetulnya dulu masih belum ada cat pewarna pakai pikok ya. Enggak, ini seriusan, Kang. Serius. Jadi dulu teh saya kan memerankan nenek-nenek. Jadi ada namanya lengser sama ambu. Nah, saya itu bagian ambu. Di mana? Di panggung-panggung di hajatan. Ambu itu nenek-nenek. Nenek-nenek yang menjemput pengantin. Nah, Gitu. memerankan jadi yang tapi bermain komedi gitu. Sampai sekarang itu ada komunitas ambu ya. Komunitas ambu sampai ada sekarang. Nah, dulu pertama kali yang bikin tuh Gondo sebetulnya. Menunjuk saya menjadi seorang ambu. Jadi siapa yang menunjuk? Gondo. Gondo. Seorang lengser lah, seniman Jawa Barat. Seniman besar lah dia. Ditunjuklah Kang Sule. Jadi ambu lah. Jadi ambu. Berhasil lah. Gitu. Nah, sampai saya nyari duit ya jadi itu. Nah dulu, uban dulu tuh pakai nanti odol. Seriusan? Serius. Karena belum ada pewarna rambut. Biar ada kelihatan putih gitu. Kalau kesininya kan bisa pakai ada pensil putih gitu ya kalau dulu. Tapi tetap saya pakai odol dah, terbuka modal. Gitu. Putih. Oke. Nah pas masuk kuliah, bebas karena sekolahnya di seni. Cobalah saya pakai pikok gitu. Kuning. Pakai kuning. Belum ada bleaching zaman dulu mah. Belum ada. H2O. Apa dua? Iya, pikok H2O dulu mah. Dicat sendiri gitu. Kalau kena tanah tuh jorojos. Panas rambut ya. Panas gitu. Oh, jadi Sule itu memang dari bapak. Iya, Susut leho. betulnya nama Sule itu banyak. Pokoknya yang ingusan tuh dikasih nama Sule di daerah kampung situ tuh. Dulu kampung dari mana, Kang? Cimahi, Citerep, Kamarung. Cimahi, Kabupaten Bandung, berarti Bandung Barat kalau sekarang. Iya benar. Kota administratif. Oh, kota. Kotif Cimahi ya. Kotif. Oh, oke. Kang, orang tua dulu kerjanya apa? Jualan. Jualan apa? Jualan bakso. Oh ya, Tukang bakso. tukang bakso. Keliling atau? Awalnya dulu keliling. Jadi abah tuh dulu ya apapun lah dia jualan lah dari awalnya jualan dawet, dari jualan dawet terus bakso tahu, apapun lah abah malah. Jadi yang melacur itu ya kayak si abah tuh ya. Dari abah. Berapa bersaudara, Kang? Ada 4 bersaudara, yang nggak ada 7. 11. 11. Maksudnya 7 meninggal? Meninggal, yang 7 meninggal. Banyak sekali yang meninggal. Banyak banget. Ya kadarullah ya. Masih meninggalnya karena kenapa? Maksudnya Kang Sule masih muda loh. Artinya kan harusnya kakak beradik ini masih muda. Ya kadarullahnya, tapi sakit rata-rata. Jadi dulu gini, ada kepercayaan orang kampung dulu kalau punya tanda putih itu tidak bakalan selamat kalau punya anak. Tanda putih Ya. di mananya? Di badannya. Gitu. Dulu kepercayaan orang dulu gitu. Tanda Tapi kalau menurut saya itu ya perkara tentang gizi sih sebetulnya. Emang kenapa keluarganya Kang Sule? Gizi maksudnya? Ya mungkin kalau dulu kan masih zaman Paraji ya, belum
Dukun beranak. Yang selalu ada ritual-ritual tersendiri dan yang lain-lain. Oh ini gitu. Rata-rata meninggal di usia berapa, Kang? Bayi. Oh. Ada yang bayi dulu belum kenal di keluarga kami itu belum kenal masalah operasi. Dulu ada yang miskram 2 bayi di dalam perut. Dan itu alhamdulillah, emak sampai sekarang masih hidup. Jadi mengeluarkan posisi bayi sudah meninggal, keluar gitu. Ya. Ada 2 yang miskram, ada yang udah gede, kurang lebih umur 1 tahun 2 tahun meninggal. Gitu. Jadi 4 lah berarti. Iya, ada yang udah begitu lahir udah bergigi. Serius? Enggak, ini masa lahir udah bergigi sih? Bener, serius. Itu lahir berapa bulan? Ada giginya 1 gitu. Bayi. Masa sih lahir udah bergigi? Iya. Siapa? Bukan Kang Sule kan? Bukan. Itu cerita emak saya itu. Dari 7 itu aneh-aneh. Oke. Tapi nggak selamat berarti ya? Nggak selamat. Nah, yang selamat kepercayaan zaman dulu. Iya. Kakak saya yang pertama itu Iwan Setiawan namanya. Terus dia bokap tuh minta ke orang pintar nanya. Coba Kebo Bingung tuh di anting sebelah. Di anting sebelah cowok tapi di anting namanya Kebo Bingung. Nah, terus kata si orang pintarnya jangan mengakui bapaknya itu bapaknya. Tidak mengakui bahwa itu bapaknya? Iya. Nah, kalau kakak saya tuh mengakui bapaknya tuh Pak Haji di Cimindi, tukang patah tulang. Nah, saya itu bapak saya tuh Pak Danu, bengkong dukun sunat. Saya dari kecil sampai SMA kelas 1 tuh manggil bapak saya AA. Manggil AA? Sampai akhirnya tahu dan mengakui bahwa Abah adalah bapaknya Kang Sule. Itu kapan? Setelah ada kebingungan dari dalam diri saya, ini saya anak siapa sebetulnya? Dibawa ke Padanu bareng sama bapak saya. Yuk kita ke rumah bapak kamu katanya. Datang ke Padanu gitu. Tapi saya kok tinggal di rumah AA waktu itu. Nah setelah itu mungkin udah dewasa, udah mengerti, terus akhirnya dijelaskan lah sama bapak. Gitu. Mungkin karena udah dewasa, udah gede, akhirnya dijelaskan bahwa ada ketakutan kalian itu meninggal. Akhirnya ngikutin lah cara orang pintar dan kebetulan hidup. Kebetulan. Makanya dari pertama itu di Kebo Bingung dengan cara begitu, pas begitu lahir saya juga sama di Kebo Bingung juga. Jangan anggap bapak. Tapi ketika tidak menganggap bapak, manggil Abah adalah AA, ketika beranjak dewasa baru tahu bahwa AA adalah Abah, itu tuh ada gap nggak sama Abah yang adalah bapaknya Kang Sule? Maksudnya gap dalam arti kata deket sebagai bapak atau gimana? Deket sih tetap deket karena deket, tinggal ya? di situ. Oh karena tinggal di cuman ada kebingungan dari saya tuh, ini bapak saya siapa ya sebetulnya kalau dari kecil ya. Kan saya dari umur kelas 3 tuh saya udah belajar berdagang. Jadi umur kelas 3 SD. Dagang apa? Apapun di situ. Apa pernah dagang apa aja? Dagang jagung rebus. Jagung. Terus nangka. Jadi Abah tuh pinter, dia bajong namanya tuh bajong tuh, ngambil dari kebun, dibeli, terus dibuka, terus saya suruh dagangin. Ngambil jagung, terus saya suruh dagangin gitu. Dagang jagung ke siapa tuh? Jagung orang didagangin. Ke orang-orang? Ya ke orang-orang keliling gitu. Dulu mah belum ada townhouse lah, masih warung. Laku kan? Laku. Berapa jualan jagung dulu? Dulu harga 50 perak. Harga 50 perak. Dalam satu baskom itu saya mendapatkan 100 perak. Kalau lebih itu bisa 150 perak. Oh, pernah jualan jagung kan? Iya, itu sore. Nah, paginya tuh saya dagang permen karet di sekolah. Siangnya dagang es. Keliling. Oh, pedagang dari kecil. Ya. Sampai kapan Kang dagang-dagang terus? Sampai SMP kelas 3 masuk, tapi sampai kuliah juga saya masih berdagang. Dagang apa kuliah akhirnya? Kuliah tuh saya sambil kuliah saya dagang brukat, kain brukat. Kenapa jadi ke brukat? Lah iya, pokoknya apapun itu yang menguntungkan saya dagangkan gitu. Karena kan saya menikah tuh setelah keluar sekolah, saya kuliah tuh sambil udah menikah posisinya. Akang tuh kuliah tuh sekolah seni kan ya? Kelas seni, sekarang tuh ISBI, kalau dulu masih STSI lah. Itu yang memutuskan Akang untuk sekolah seni itu apa alasannya? Dulu, waktu kecil itu, dari kecil tuh saya kalau misalkan setiap Agustus tuh selalu tampil.
jiwa tampil. Ya, selalu diajakin sama anaknya bibi saya yang latih itu namanya Rini, masih ada orangnya. Sepupu. Jadi dilatih. Zaman dulu tuh namanya disco. Apa disco? Ya disco, ngedisco aja Oh, gitu. ngedisco. Jadi tari yang bareng-bareng gitu. Di diskotik. Bukan, di panggung. Oh, joget. Joget. Tapi zaman dulu tuh disebutnya disco. Oke. Gitu. Jadi setiap Agustus dari umur 4 tahun sampai SMP, sampai SMA tuh saya setiap Agustus selalu tampil di situ. Gitu. Jiwa tampil udah mulai ada. Nah dari situ umur kelas 6 SD ada namanya Sanggar Kandaga Di Cimahi. di Cimahi. Sama emak dimasukkanlah ke Sanggar Kandaga. Gurunya itu Pak Ajat lah. Dari Sanggar Kandaga terus ke Lingga Kencana. Dulu saya penari. Sanggar ke sanggar. Sanggar ke Sanggar. Dari kecil. Dari kecil. Sama emak dimasukin. Karena mungkin punya basic setiap manggung bisa nari, akhirnya masukin lah. Nah dari Lingga Kencana ketemulah sama dulu tuh Inohong di Bojong Rangkong. Inohong di Bojong Ingat ya? Rangkong, TVRI Bandung. Nah, namanya Api Uun. Nah, kenal sama Api Uun, manggung kemana-mana, diajak gitu. Sampai dimasukin sekolahnya sama Api Uun. Saya dulu nonton Inohong di Bojong Iya. Rangkong loh. Jadi saya sekolah tuh sama Api Uun dulu. Disekolahin. Udah masuk SMKI deh. Karena kamu nari udah bisa, udah ngambil jurusan karawitan. Ngambillah jurusan karawitan. Memang karawitan. Saat itu udah terbesit belum? Cita-citanya menjadi apa? Ngambil jurusan karawitan tuh. Saya pengen jadi artis dulu. Iya. Sama, saya juga cita-citanya juga pengen jadi artis. Dulu ngeliat artis yang keren siapa Kang di TV? Pengen jadi siapa deh dulu? Banyak. Idolanya? Kalau idola sih banyak, saya hampir semua idola lah. Siapa waktu di Bandung atau kuliah seni karawitan, idolanya Kang Sule itu siapa? Yang Kang Sule lihat Edan, dia keren. Kalau di Bandung sih, kalau untuk komedi itu ya Kang Ibing. Ya, kalau untuk di lokal ya Inohong di Bojong Rangkong, banyak banget lah. Nasional. Ya nasional Kang Ibing. Kang Ibing. Kang Ibing. Selain Kang Ibing, maksudnya kalau Kang Ibing kan Sunda yang menasional, tapi yang Ya. di luar dari Tatar Sunda. Kalau luar tuh Mr. Bean. Mr. Bean. Ya, Indonesia Banyak, hampir semua. hampir semua. Pelawak-pelawak legend lah, Sri Mulat, Jakarta Group, Dekabayan, The Bodor, hampir semua. Tapi berarti rata-rata memang yang memberikan pengaruh itu orang Sunda ya kan? Iya. Sunda Pride. Ya hampir semua lah, karena saya tuh dulu nggak ada istilah, wah nih gua orang Sunda harus sukanya sama orang Sunda. Enggak, jadi semua apa namanya grup lawak yang ada di Indonesia saya suka. Yang memutuskan Kang Sule akhirnya untuk gua harus pindah ke Jakarta tuh apa? Nggak ada yang memutuskan pindah ke Jakarta. Jadi dari SMA tuh waktu itu tahun 94, 95 sampai 96 tuh boomingnya waktu zamannya Patrio. Dulu zamannya Patrio. Nah terus akhirnya 94 tuh kita punya grup, Ogi yang bikin grup SOS waktu itu. Audisi Pelawak Indonesia. Ya, dari SOS itu kita kelas 4. Dulu kan D1 ya SMK itu. Ya. Nah, kelas 4 kita belum jadi mahasiswa, kita ikutan humor ala mahasiswa di Jakarta di Lebak Bulus. Humor ala mahasiswa. Iya, Itu kita ikutan. baru dengar. Sampai kita bikin kartu mahasiswa palsu. Kriminal nih. Iya, dulu saking ambisinya kita punya grup pengen seperti Patrio. Syaratnya harus mahasiswa. Harus mahasiswa, sedangkan kita masih kelas 4 SD belum jadi mahasiswa. Yang ada udah mahasiswa tuh satu si Ahmad Kasir. Saat itu kelas Kelas 4 SMA. SMA. Oh, oke, SMA ya. Iya. Oke. Terus ketahuan nggak? Enggak ketahuan. Untungnya kita kalah. Mungkin itu dosanya dari situ. Coba kalau menang ketahuan, lapor itu bahaya. Dulu yang menang tuh Untung Blangkon. Ah. Dia ngelawak sendiri. Cagur, Denny Cagur, Oh, itu ketiga. udah barengan tuh Iya, kompetisi. itu yang ngadain itu RCTI. Oh, barengan di Iya. situ. Dulu tuh kita, kalau setiap ada festival, ada lomba lawak kita ikut. Jawa Barat. Oke. Siapa menurut Kang Sule setiap kompetisi lawan terberat Kang Sule? Ya banyak lah. Banyak lah, kalau menurut kita lawannya berat semuanya. Siapa Kang? Sebutlah. Ya dalam kompetisi apa dulu? Kompetisi ngelawak dong. Kita sih nggak ada berpikir bahwa lawan kita berat. Yang penting kita tuh waktu itu kita nyari pengalaman. Ah,
Jadi nggak peduli dia lawannya siapa? Nggak peduli, lu mau berat, mau ringan, terserah. Tapi kita nyari pengalaman. Karena menurut aku audisi yang sebenarnya tuh ya nanti setelah juara. Ketika akhirnya di audisi pelawak Indonesia. Saat itu juara berapa? Juara 1. Wih, juara 1. Hadiahnya berapa masih ingat? Dulu hadiahnya 120 juta kalau nggak salah. Dibagi 3. Dibagi 18. Kok 18? Ada manajemen. Lah emang manajemennya 15 orang? Banyak. Rugi dong. Nggak rugi, bagi saya nggak rugi. Tapi 15. Dan saya nggak tahu dapat nggak tahu nggak waktu itu. Saya cuma dapat 15 juta itu dipotong pajak itu dari hadiah pelawak api favorit ngelawak sendiri. No, menangnya cuma dari situ dapat duitnya. Dapatnya dari situ kan. Kalau hadiah kita bagi-bagi untuk semua bayar utang. Utang apa? Loh kan kita pakai mobil sana pakai bensin Ke Jakartanya. ke Jakarta. Oke. Kita kayak ikut di Pak almarhum Pak Kosim misalkan. Nah kita harus bayar. Hmm. Bensinnya, makannya. Nah itu ditulis. Nanti pinjem dulu sama orang yang punya dulu. Setelah kita juara, baru kita bayar ini. Udah, beres. Jadi ngutang tuh, hidup dari hutang tuh ketika api itu. Betul. Zaman dulu kita bikin ada namanya Humoria. Terus Kibujang, Bandung Janaka Group. Sobat-sobat si Cepot di TPRI Bandung. Itu kita bikin dummy. Itu kita minjem sama orang. Ketika kita dapat, ya udah gajinya habis. Jadi Kang Sule ini pelawak yang besar karena hutang awalnya. Iya. Yang akhirnya dihutangin sama orang. Soalnya yang saya dengar tuh banyak yang ngutang sama Kang Sule. Jadi kalau mau ngutang sama Kang Sule minta tolongnya, main ke rumahnya di Tambun. Kang, tapi kita tahu ya Kang Sule ini juga besar di Opera Van Java. Arti Opera Van Java buat Kang Sule itu apa sih? Itu adalah rumah saya. Rumah saya ketika berkarir lah. Jadi bisa dapat nama besar setelah dari Indosiar waktu itu. Sebetulnya awal karir saya yang sebetulnya ya Indosiar sebetulnya. Awal karir. Di mana itu? Program apa? Program bernyanyi waktu itu Superstar. Komedian yang bisa nyanyi waktu itu. Dipilih, alhamdulillah juara 1. Nah dari situlah mulai kita keliling di TV undangan tamu sampai dapat ya Opera Van Java. Oke, berarti sebelum kita ke Opera Van Java di Superstar itu Abah masih ada? Ada. Abah bilang apa? Masih komplit. Berarti ketika di Superstar kan bisa dibilang tuh pecahnya seorang Sule di pertelevisian Indonesia. Abah bilang apa kan? Ya Abah mah cuek orangnya. Oh dia cuek? Santai gitu. Cuman dia tuh bisa menyimpan Emosi, perasaan gitu ya? Iya dia gimana ya nyebutnya ya kayak gua sekarang sama Iki lah gitu. Kalem. Ya sesantai gitu kalem. Tapi kalau bahasa Sundanya jerok gitu. Ya bisa mungkin seperti itu. Tapi Abah tuh banyak banget membantu dalam hal apapun. Ya doa terutama ya. Doa sampai saya tuh dulu tahu tentang ziarah ke mana-mana ya sama Abah lah. Gitu. Jadi mendukung dalam hal seninya tuh ya luar biasa lah Abah tuh. Kayak dulu zaman sekolah kita pengen latihan kecapi gitu. Abah sampai ngutang beliin gitu. Ngutang apa? Buat beli kecapi? Iya kecapi, gendang gitu. Itu tuh Kang Sule tahu Abah ngutang itu. Memang Kang Sule tahu Abah ngutang depan Kang Sule atau dia diam-diam ngutang? Enggak, emang ngomong. Ya ngutang orang cenah. Memangnya bisa main kecapi kan gitu supaya engke mana menjadi seniman ngasilkan duit henteu ngutang ciga urang gitu. Oh, padahal tetap aja setelah kompetisi ngutang ya. Iya. Tapi itu kan perjalanan lah, itu perjalanan. Apapun itu pasti harus ada pengorbanan secara material. Pastilah pengorbanan tenaga, pikiran, uang. Saya mau artiin dulu, tadi maksudnya abahnya bilang ini saya ngutangin kecapi buat kamu supaya nanti tadi kurang lebih ya kamu. Jangan sampai seperti saya. Kamu harus sukses. Kamu yang kamu suka itu dalam seni. Gua modalin, gua apapun, gua korbanin. Gua ngutang nih buat lu nih gitu. Supaya lu nggak ngerasain kayak gua lah gitu. Oke. Intinya itulah gitu. Oke, berarti dia orangnya cool tapi dia melakukan apapun segala cara buat kamu. Jadi
kalau Abah misalnya Abah nggak punya warisan untuk kamu, gitu. Nah mungkin warisan ini yang bisa diingat sama kamu, pengorbanan. Masih ada tuh kecapi. Kayaknya masih ada, cuman harus dicari lagi. Kayaknya masih ada. Kalau manggil ibu siapa? Emak. Ma, Emak ketika kalau emak lebih perasa lebih sensitif kan? Ma lebih diem sih, lebih sensitif Ma. Pas Apa-apa Kang Sule nangis. muncul di TV, berarti ngomong tuh dia. Nggak pernah ngomong, dia nonton aja udah, tahu-tahu nangis. Gitu. Oke. Abah ngutangin kecapi buat Kang Sule. Kang Sule pernah melakukan hal sebaliknya nggak? Ngutangin buat anak-anak. Ngutangin buat anak-anak. Oh iyalah, buat susu zaman dulu. Ngutang susu buat Iki. Iya. Ke siapa Kang? Adalah salah satu pimpinan, nggak usah disebut lah namanya. Ya, Masih ada? masih ada. Jadi pernah melewati hal itu ya Kang. Oke, kita balik lagi ke OVJ. Akhirnya nama seorang Kang Sule semakin dikenal banyak orang. Kang Sule melihat OVJ itu seperti apa selain rumah ya Kang? Dengan teman-teman nama-nama besar di sana, pelawak-pelawak yang luar biasa. Ya itu tadi, OPJ itu adalah berkesan, sangat berkesan. Karena apa? Karena mungkin satu irama ya dengan saya. Karena OPJ itu menyuguhkan tentang tradisi dan budaya. Karena pencampuran musik tradisional mengiringi lagu-lagu modern, lagu-lagu nasional. Nah, komedinya juga komedi yang slapstick, komedi kampungan gitu, tapi masih diminati oleh masyarakat gitu. Dulu kan OPJ sempat bukan dihina ya, lebih ke orang tuh ngapain lah. Dipandang komedi. sebelah mata maksudnya. Ya, pandang Emang pernah ada masa kayak gitu ya? Saya baru tahu Kang. ada. Oh ya? Ada. Sampai dengan bermunculannya stand up komedi. Gitu. Kita tuh dianggap pelawak yang kurang mendidik. Masa sih? Iya. Karena adanya seropom. Oke, slapstick dalam arti kata dipukul-pukul, dijatuhin segala macam. Iya. Oke, responnya Kang Sule dianggap seperti itu gimana Kang? Ya namanya juga usaha, kita santai aja. Ya kita tinggal teliti dan menelaah mana yang nggak bagus, mana yang bagus. Toh kita juga permainan kita sama teman-teman juga bukan sembarangan untuk menyiksa orang kan gitu. Iya. Tapi kenapa orang suka? Kenapa orang suka dan bahkan katanya Kang Sule, saya baca loh Kang Sule 2010 bahkan katanya dinobatkan sebagai komedian dengan bayaran termahal di Indonesia. Ya itu kan berita, Kenyataannya? lebih mahal. Enggak bohong. Itu kadang berita, ya kita mau mengaminkan saja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah. Mungkin berbeda nilainya saja sebetulnya. Lebih tinggi ternyata. Mungkin pada waktu itu. Gitu. Ya alhamdulillah ada tempat untuk menabung di hari tua. Wih, bukan menabung lagi ini namanya. Tapi Kang pernah nyangka nggak sih ada di tahap seperti sekarang? Duh, Kang Sule mah sekarang udah enak banget hidupnya ya. Lihat aja YouTube-nya. Kalau orang mampir ke rumahnya Kang Sule, rumah gede, mobil banyak. Nyangka nggak ada di tahap seperti sekarang ini, Kang? Nyangka. Nyangka ya? Nyangka, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita yakin dengan apa yang kita inginkan, apalagi pekerjaan yang kita sukai, pasti akan menghasilkan. Jadi bohong kalau misalkan, aduh aku nggak nyangka aku jadi pelawak nasional, bohong. Kalau nggak nyangka, berarti dia sudah tidak menghargai pengorbanannya. Karena emang ini yang dicita-citakan sama Sule dari dulu. Iya, kalau ditanyakan nyangka nggak? Ya nyangka lah perjuangan saya. Emang tahu perjuangan saya berapa tahun. Saya bisa menjadi pelawak nasional berapa puluh tahun? 20 tahun. Lo nggak lihat perjuangan gua di belakang gitu ya? Saya kalau manggung ke kampung Majalengka gitu nyampe ribuan hajatan nggak pernah dibayar. Pernah nggak dibayar? Bukan nggak pernah lagi, emang jarang dibayar. Kenapa bisa nggak dibayar, Kang? Cimahi Majalengka tuh jauh. Ya macam-macam, orang macam-macam. Ada yang saudaranya hajat. Yang penting saya tampil, mengolah. Itu udah puas atau memang ya udahlah nggak apa-apa gitu? Kita perlu duit itu, tapi kan yang penting itu kan ya kalau kita misalkan dengan dihargai sekian, tapi skill kemampuan kita masih minim, kan nggak enak dong. Apalagi zaman dulu lagi masa-masa perjuangan itu loh. Masa kita yang harus kita lihat uang dulu. Ya. Main aja dulu, kita enak aja dulu gitu. Menghibur masyarakat ketawa nggak? Gitu aja dulu.
Giliran duit mah nomor 2. Oke. Kalau misalnya, kalau gitu saya mau nanya sama Akang. Berarti yang penting tuh buat Akang tuh sebetulnya ya lu nikmatin aja dulu kemampuan atau uang tuh bisa mengikuti dengan sendirinya. Kualitas. Kualitas, Kalau kan? kita sudah berkualitas, kan orang yang menghargai kita nominalnya. Kalau misalnya ada komedian baru tapi minta dibayar mahal banget, Kang. Ya nggak apa-apa, berarti dia kurang duit. Ya bener juga sih. Iya dong. Iya. Ya nggak masalah, itu wajar. Kalau dia punya kemampuan dan skill. Ya nggak ada salahnya juga. Iya dong. Iya, nggak ada salahnya. Emang Komeng nggak mahal? Apa Komeng juga mahal kok? Kenapa nyebut Komeng, Kang? Ya enggak, kalau kita tentang masalah dibilangnya Sule termahal, enggak, ada setelah saya itu ada, bahkan bisa lebih mahal dari Siapa saya. sih yang lebih mahal dari Kang Sule? Tukul. Ya. Wih, itu kan mahal, Mas Tukul. Siapa lagi? Komeng. Ah, Termasuk Nunung zaman dulu Sri Mulat, dia mahal juga gitu loh. Kan ada masanya. Masanya Tukul, pada zamannya Bang Komeng, Kang Ibing juga dulu mahal. betul. Namanya juga roda kehidupan, ya kan? Berputar. Berputar terus gitu kan. Ada kalanya saya juga dari murah ke mahal ke murah lagi. Sekarang di mana Kang Sule? Kalau sekarang ya murah. Kenapa bisa bilang murah? Ya nggak tahu, mungkin perkembangan zaman ya. Televisi sudah nggak sanggup dan membayar Dengan harga dengan atau nominal harga yang dulu ya? sebelumnya. Kan kita tidak bisa mempertahankan harga dengan perjalanan yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan harus berbeda lah. Oke, dengan Kang Sule yang dulu bayarannya mahal, kemudian seperti yang Kang Sule bilang bahwa televisi menurut Kang Sule ya tidak bisa lagi membayar dengan harga Kang Sule di zaman dulu. Akhirnya yang Kang Sule lakukan ya udah mau nggak mau gue turunin harga gitu. Lah sekarang mah ya kita mah nikmatin aja. Toh dulu kita sudah ngalamin. Masa kita harus mau mahal terus? Masa kita mau mahal terus? Ya, iya, beda sama barang. Kalau Gucci semakin lama semakin mahal. Kalau orang? Kalau orang kan dari mahal bisa turun. Kan gitu. Kan kata mahal itu bukan hanya nominal juga ya dong. Dengan saya bisa ketemu dengan teman-teman tanpa bayaran juga itu kan Kenikmatan. mahal. Kan gitu. Mana yang lebih akan nikmati sekarang ini Kang? Apa yang lebih akan nikmati? Kalau menikmati ya kalau sebetulnya sama lah. Tergantung dari kitanya cara mensyukuri apa yang sudah dikasih. Apa yang paling akan syukuri sekarang ini? Masih bisa bernapas itu udah bersyukur. Kita bangun tidur masih bisa ngaca aja itu kita udah bersyukur. Jadi mungkin udah di umur yang mau kepala 5 ini ya udah nggak ada target. Berapa sih Kang umur Kang Sule sekarang? 48. 48. 48 udah punya cucu. Waduh. Ya apalagi yang mau kita kejar apa? Kalau dulu kan beda umur 25, 30 gitu. Wah, aku harus fight, aku harus mengumpulkan ini, aku harus punya ini, harus punya itu kan gitu. Tapi di umur Akang sekarang ya, menikmati apa yang sudah Akang lakukan dari masa ke masa, terus ngelihat anak-anak. Sekarang tuh Akang tuh cukup memantau aja atau membiarkan mereka dengan sendirinya anak-anak? Ya kalau mantau pasti namanya orang tua pasti mantau lah perkembangannya. Kang kalau misalnya boleh balik sama beberapa tahun ke belakang, seandainya ada beberapa hal yang bisa Akang ulangi lagi, menyesali perbuatan tersebut dan mau memperbaiki itu, apa itu Kang? Apa? Banyak lah. Misalnya apa? Gue tuh orangnya yang so must go on, ngerti nggak? Maksudnya ya udah santai aja. Sesuatu hal yang sudah terjadi ya sudah gitu. Maksudnya nggak perlu kita ingat-ingat, nggak perlu kita ya apa yang penting kita perbuatan kita yang tidak baik ya kita benerin jadi baik gitu aja. Tapi yang paling disesali sekali apa sama Kang Sule? Kan penyesalan itu tidak bagus, Mas Ibram. Bijak ya. Kenapa kita menyesali? Karena sesuatu hal yang sudah terjadi itu susah untuk dikembalikan lagi. Yang penting diri kitanya aja gitu loh. Lebih ke ada satu mungkin lah. Jangan terlalu banyak mengkoreksi orang lain. Gitu.
tapi koreksilah diri kita sendiri. Jangan terlalu banyak mengkoreksi orang lain. Iya. Pernah dalam keadaan terlalu sering mengkoreksi orang lain? Enggak sering juga, tapi untuk diri kita gitu. Maksudnya kita kan kadang pengen mengkoreksi orang lain tuh pengen ya. Kamu tuh harusnya begini, kamu tuh begini gitu kan. Tanpa kita tuh berpikir bahwa kita juga banyak harus yang kita koreksi gitu. Susah ini untuk menjelaskannya kan. Paham, tapi saya paham, Kang. Gitu maksudnya, gimana ya? Itu tuh, ini zaman dulu ya, maksudnya sebelum gua ke OPJ lah gitu. Terlalu melihat orang lain, itu menghabiskan energinya. Terlalu melihat orang lain. Iya, orang lain seneng, kita iri gitu kan. Misalnya siapa? Lo nggak ada siapa-siapanya gitu loh. Ini untuk diri saya aja gitu. Kalau ditanya apa yang dan ya itu lagi berjalan yang akhirnya setelah saya melewati hal itu, ya saya seperti ini gitu. Jadi sekarang tuh Kang Sule tuh sudah berada di tahap yang udah gua menikmati hidup, gua mau lebih tenang, mau lebih kalem, mau lebih santai. Bebas. Nggak ada yang larang, ya kan? Tuh, mau minum ini aja, bebas. Minum aja. Nggak ada pasangan, lebih tenang. Dahi, alisnya naik, tenang Kang, nggak ada pasangan. Tenang lah. Tapi ada niatan buat cari pasangan lagi nggak? Aduh, gimana ya? Kalau mencari itu capek nggak sih? Kalau Anda menjadi seorang pengembara? Makanya saya nanya sama Kang. Ya, saya nanya balik lah. Capek sih Kang. Yaudah, Berarti udah. Kang Sule capek? Nggak capek juga. Maksudnya gimana ya? Gue tuh orangnya yang santai aja gitu, Ibram. Maksudnya nggak perlu kita cari penyakit, ngerti nggak? Jadi yang kemarin? Enggak. Yang kemarin biasa-biasa aja gitu. Itu hanya sebuah perjalanan yang memberikan Ya udah lewat pelajaran. gitu. Ya udah lewat. Yang dicari Kang Sule sekarang tuh apa? Nggak nyari. Jadi biarin aja, jalan Biarin aja, jalan aja. Jadi benar-benar menikmati. Bisa tahu nggak orang bisa tulus sama kita, Ibram? Yang kemarin jadi nggak tulus? Tidak berbicara yang kemarin, berbicara antara laki-laki dan perempuan. Iya oke. Coba, bisa tahu nggak? Coba. Hati sih. Lah iya. Coba, bisa tahu nggak orang tulus tuh kayak gimana? Ini ketika dia sudah mau berkorban sih. Nah itu, cinta itu tentang pengorbanan. Ya. Kalau tidak ada pengorbanan ya buat apa? Luar biasa. Take and give, Waduh. simbiosis mutualisme. Gitu. Saya tuh mau kalau ibaratnya disuruh cari, Sule mau cari yang seperti apa? Aku pengen mencari yang setara. Yang setara dalam hal, Aku tidak terlalu berlebihan mencintai dia, dia pun tidak berlebihan mencintai saya, tapi kamu kasih, sama-sama. ya, aku kasih satu, kamu kasih satu. Ya itulah. Tapi sulit ya. Sulit kan? Ya, Sulit. iya itu. Kang, apa mimpi Kang Sule berikutnya? Pengen apa lagi? Saya kemarin mimpi ketemu sama Prabowo. Ini bukan mimpi tidur, Kang. Akang pengennya apa lagi yang ingin Akang capai? Iya. Terus saya pernah mimpi nikah. Kan itu bukan mimpi, itu pernah kejadian, Kang. Enggak, mimpi kemarin. Ini mimpi tidur maksudnya? Heeh, mimpi nikah. Terus pengen lagi nikah maksudnya? Enggak, ternyata mimpi nikah itu dapat rezeki. Lantas? Saya live TikTok dapat duit banyak. Makanya buat orang yang mau dapat duit banyak, mimpi nikah. Bercanda. Apa lagi yang mau dicapai sama Kang? Mimpi apa ya? Apa ya, bingung gue juga. Untuk saat ini tuh Ibram, gue tuh yang di posisi yang Udah kalem aja, santai aja, Kang. ya udah nggak ada yang dikejar gitu. Pengen tenang aja lah. Kelihatan, nggak ngejar sama sekali apapun itu. Ya apapun itulah, mau pasangan, mau apa, ya lu mau sama gua ya syukur gua yang begini gitu loh. Kang, kunci hidupnya bisa sekalem ini tuh apa? Kasih tahu sama kita semua. Bisa sekalem ini. Iya, kalau saya ngelihatnya nggak tahu ya. Saya ngelihatnya Kang Sule tuh udah sekalem ini aja ya, udah kalem gitu, santai aja gitu. Ya karena mungkin sudah ngerasakan. Ini dalam hal pasangan misalkan ya. Apapun itu. Ya, kalau dalam hal pasangan aku tuh pernah mencintai seseorang berlebihan. Siapa Kang? Adalah pokoknya mah. Yang tadi kita omongin. Bukan. Ya, bukan dia.
Bukan. Ini kan salah satu contohnya. Oh iya, oke. Salah satu contohnya. Nggak enak. Sakit, Bang. Itu loh. Terus pernah di posisi yang kita tuh pengen sesuatu yang menggebu-gebu gitu. Terus tidak sesuai dengan ekspektasi. Sakit. Jadi kenapa lebih santai? Ya itu. Ya udah, jalan aja, nggak ada ngalir ekspektasi. aja. Gitu. Sebetulnya yang membuat kita sakit bukan orang lain, Diri sendiri. diri kita. Akan ekspektasi diri sendiri. Betul. Kita mikir misalkan, kita membayangkan kita suka sama seseorang, aku tuh jatuh cinta sama dia. Padahal kita nggak tahu dia itu cinta apa enggaknya, kan gitu. Kita termakan terus dengan ekspektasi yang berlebihan. Sakit hati. Padahal nggak ngapa-ngapain. Jadi itu yang bikin Kang Sule sekarang tuh santai, hidup tanpa ekspektasi. Iya, Oh, maksudnya itu. Hidup tanpa ekspektasi ala Kang Sule. Jangan terlalu berharap berlebihan. Apapun itu. Misalkan gini, kalau kita baik sama seseorang, gue pernah ngobrol lah kalau nggak salah ya. Baik sama seseorang, ya kita tuh jangan mempunyai ekspektasi bahwa dia itu akan baik lagi sama kita. Iya. Ya udah kita baik aja, mau sama siapapun. Sama pasangan begitu. Dan sama keadaan. Iya, betul. Tidak ada ekspektasi kepada orang, kepada keadaan, cukup ekspektasi sama Tuhan. Udah itu aja ya. Karena kalau kita jatuh cinta sama seseorang, terus kita memaksa dia untuk membalas cintanya, itu sakit. Termasuk sama pasangan, sama anak-anak juga nggak bisa ya Kang? Nggak bisa, makanya gue tuh sama anak-anak ya santai aja. Banyak yang nanya ke gue, Kang Sule gimana sama anak aku tuh, anak aku tidak pernah nengok aku, anak aku tidak pernah telepon, anak aku tuh mainnya sama dia, terus aku kok ada jealous gitu. Ya, dia berarti termakan sama ekspektasinya dia. Kang, pola pikir santai ini ya Kang ya. Seandainya nanti Kang Sule itu sudah tidak dikenal lagi sama masyarakat Indonesia, Kang Sule itu akan menjalani hidupnya sebagai apa sih Kang? Mau ngapain sih? Ya, diam aja di rumah mau ngapain? Duit udah banyak. Ya enggak gitu juga, maksudnya mau apa lagi gitu loh. Tapi kalau Kang Sule bukan sebagai seorang pelawak, Kang Sule tuh Ya gue kan dulu sebelum jadi seniman ya gue pengusaha kecil-kecilan, pedagang. berniaga. Jadi akan berdagang. Ya berdagang gitu loh. Sampai saat ini. Ya mungkin waktu zaman tapi enggak Ibram, gue tuh waktu zaman api, setelah api juga gue masih dagang handphone, buka warnet. Pernah buka warnet? Pernah dulu masih zaman muncul-munculnya baru-barunya internet. Zaman MIRC. Iya, menabung gitu. Baru tahu ya dengan Kang Sule yang maksudnya seorang komedian yang luar biasa, ternyata dia pola pikirnya begitu santai sekali. Dalam arti kata tidak ada ekspektasi segala macam, membuat ya udah nikmatin aja hidup. Nikmatin, udah kita tuh sakit tuh sama diri kita sendiri. Banyak orang yang menyalahkan orang lain. Oh, gua gara-gara dia gua sakit. Enggak, kalau menurut gua sih. Diri kitanya yang terlalu. Ini mengajarkan kita untuk hati-hati dengan perasaan pun juga ekspektasi, karena terkadang kita tuh sakit bukan karena orang lain tapi karena ekspektasi diri sendiri. Betul. Terima kasih buat pelajarannya Kang Sule ya. Kang Sule Entis Sutisna di Siapa Kamu untuk episode kali ini yang berawal dari seorang pedagang jagung kemudian berakhir menjadi raja komedi di atas panggung. Terima kasih Kang Sule. Dan ya Kang. Sama-sama, terima kasih. Nuhun pisan. Sama-sama. Nuhun.